politik identitas tampaknya memang akan tetap menjadi titik krusial kita di dalam kehidupan kebangsaan. Maka yang diperlukan, kalau meminjam istilah dan keprihatinan Buya, mencari titik temu, kita dialog. Apa sih problem politik identitas kita? Karena kalau secara sosiologis, identitas itu bisa merujuk ke agama, bisa merujuk ke kedaerahan, bisa merujuk pada aliran politik, bahkan bisa merujuk pada paham ideologi, nasionalisme, macam-macam. Nah, problem sering terjadi bahwa identitas yang ekstrim itu pada rujukan banyak yang saling silang, cross cutting of interest itu sesungguhnya yang akan menjadi menjadi pemicu kita tidak bisa mencari titik temu. Tetapi ketika identitas itu bersifat alamiah dalam relasi Homo sapien, ya, itu sebenarnya sesuatu yang normal. Yang hubungannya dengan politik identitas, Pak. Politik kita itu memang sebenarnya positif atau negatif, Pak? Politik identitas itu. Ya, mereka juga melakukan kok. Ya. Jadi sebenarnya kan yang dikatakan identitas itu kan masalah ketakutan mereka bahwa ini ada kekuatan yang mereka khawatirkan, jadi dibalikan. Wah, ini misalnya dari kalangan Islam yang ingin berkuasa dengan sistem khilafah misalnya kan. Iya. Ya. Nah, itu selalu didengungkan ya, sehingga mereka menuduh ini politik identitas. Tapi mereka sendiri juga melakukan yang begitu. Contoh misalnya waktu Ahok, mereka lakukan untuk menghujat adanya mayat yang ditolak gitu kan. Iya. Itu juga identitas yang melakukan. Sebenarnya identitas sendiri kan tidak khusus tertuju kepada umat Islam gitu ya. Iya. Kan identitas bisa misalkan aliran-aliran tertentu ya Pak ya. Nah, misalkan orang yang condong ke komunis seperti itu kan identitas juga, atau ke agama lain juga identitas itu. Sebenarnya identitas itu pasti dilakukan oleh dan semua pemimpin. Semua pemimpin, dan ya keinginan untuk supaya ajaran baik itu ideologi mereka di komunis segala macam kan, dengan merasa bahwa dengan mereka melakukan yang seperti itu mereka akan berkuasa secara baik lah gitu kan. Begitu juga agama lain gitu kan. Jadi nggak ada yang salah dengan itu. Lagi anehnya gini Pak, kadang-kadang kalau mendekati pemilu, ini para pemimpin ini walaupun mereka sebenarnya mengecam ya Pak terhadap identitas umat Islam, tapi mereka sendiri justru kadang-kadang seperti berubah sesaat Pak. Iya, mereka pakai itu kepala, pakai songkok, pakai kopiah, datang ke pesantren segala macam. Yang tadinya tidak berjilbab juga berjilbab, pakai muslim, bahkan datang ke pesantren masjid seperti itu. Artinya sebenarnya mereka butuh butuh suara umat Islam juga. Itu yang saya katakan, sebenarnya identitas itu cuma diciptakan mereka aja untuk teman-teman, padahal mereka lakukan itu. Ya, mereka lakukan. Itu waktu periode pertama belum jadi gubernur, Jokowi jadi imam di masjid mana Itu kan mereka menjual bahwa Jokowi ini seorang muslim yang baik, buktinya jadi imam segala macam. Nah, itu mereka kan lakukan ya kan, dengan mereka permainkan itu. Nah, itu yang salah sebenarnya. Ya, artinya mereka memanfaatkan agama. Tapi kalau masalah bahwa mereka beridentitas benar-benar muslim, bahwa saya seorang calon presiden dan saya akan melaksanakan kekuasaan saya secara amanah sesuai dengan ajaran yang saya anut, dan juga saya akan berjalan di jalan Allah. Betul. Nah, itu kan sikap diri dan identitas kan. Tapi kalau sudah membawa lambang-lambang seakan-akan mengunjungi pesantren, bawa amplop lagi, kemudian pakai pakaian muslim seperti itu. Terus ada jadi imam lalu di foto, di video, disebarkan. Itu kan dikelola secara baik sama mereka untuk tujuannya sebenarnya menarik simpati ya Pak ya, simpati umat Islam itu. Ya, dia memanfaatkan agama kan. Tapi kalau menyatakan diri adalah seorang yang punya identitas bahwa saya adalah muslim yang baik, saya akan menjalankan sesuai amanah, dan bagaimanapun saya akan berdiri dengan apa yang diberi petunjuk Allah, yaitu melalui Al-Quran dan hadis. Nah, itu menyatakan begitu nggak salah dan bukan identitas. Tapi kalau memperagakan untuk membuat citra, itu memperalat namanya.
Bisa juga pencitraan itu. Jadi seorang Muslim yang paham dan sadar itu pasti akan memilih pemimpin yang baik ya Pak ya? Ya, yang amanah. Bukan yang pura-pura gitu. Ya, yang pura. Ya jujur dan amanah lah gitu. Iya, jujur, amanah dan sifat-sifat yang perlu dimilikinya seperti itu. Ya di samping juga ada kecerdasan dan juga pinter lah gitu. Kalau kan dikelabui aja di dunia. kalau nggak pintar gimana coba? Kita mau rundingan gitu kan. Kalau nggak pintar, kita kan menjadi pendengar aja. Ya kan? Padahal kita kan punya rakyat 270 juta. Kan harus pintar. Sehingga kita bisa bilang ke presiden yang lain, yuk presiden Amerika, kan, yuk bantu saya. Kalau kamu nggak bantu sepadan gitu kan, yuk yang rugi gitu. Kan bisa ngomong begitu kalau orang yang pintar. Jadi sebenarnya gini Pak, politik identitas itu sebenarnya tidak salah. Nggak salah. Ya, karena itu dilakukan oleh semua pemimpin itu. Hanya karena berhubungan dengan masalah ketakutan mereka bahwa umat Islam itu akan mendukung. Ini akhirnya dibuatlah seperti seolah-olah itu negatif ya. Padahal bukan negatif ya. Bukan negatif dan mereka lakukan itu. Mereka lakukan itu gitu. Karena biasanya kalau mau pemilu itu ini kan minta restu Pak. Berkunjung ke ulama minta restu itu kan sama aja gitu. Saya satu Menteri BUMN Erick Thohir kan rajin banget sekarang pakai songkok ke pesantren-pesantren kan, karena dia punya keinginan untuk didukung oleh. Iya, sebenarnya hanya mencari dukungan. Tapi setelah itu ditinggalkan begitu saja. Kita nggak tahu dia amanah atau tidak, ya kan? Kita tahu kita. Kan nggak tahu. Tapi dari perbuatan yang lain, tokoh-tokohnya kita lihat bahwa dan kehidupan dia keluarganya bagaimana segala macam. Oh ya, ini orang yang sangat amanah dan sangat religi gitu. Tapi kalau cuma sekadar itu tampilan begitu, dilakukan sesaat saja, itu kan itu perlu dipertanyakan seperti itu. Kalau untuk cuman syuting. Baik sahabat sekalian, nampaknya ini waktu sudah habis. Saya sebelum berakhir ini ada pantun Pak, ada yang beredar ya, mungkin saya bacakan, ada yang saya buat juga. Ini. Pergi ke hulu membeli tilam, tiba di hulu diguyur hujan. Waktu dulu membenci Islam, dekat pemilu ikut pengajian. Pantun yang kedua, penjual soto pendekar silat, kaki dilipat membaca ayat. Beredar foto pejabat sholat, agar dapat simpati rakyat. Nah, ini yang dari saya Pak ya. Kupat berkuah di atas mangkok, layangan bolong nyangkut di kawat. Pejabat berjilbab, berkopiah dan bersongkok, tapi sayang hanya berbohong menipu rakyat. Nah, itu yang terjadi. Mencuci gamis sampai bersih, pembersih sampah pakai sikat. Janji-janji manis sebelum terpilih, setelah terpilih malah menindas rakyat. Yang terakhir, pergi ke hulu memecah batu. Sungai berada di Prabung Mulih. Kalau tahu orang seperti itu, saat pemilu jangan dipilih. Terima kasih Pak Asadi, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dari obrolan ini Pak, ini ada pencerahan ya kepada terutama masyarakat yang di bawah Pak, yang mereka itu kadang-kadang disogok dengan uang 20.000, 50.000 ya. Tapi insya Allah dengan pengalaman 2019 ya, yang mereka itu bisa merasakan sendiri keadaan sekarang mudah-mudahan bisa berubah Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.